Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kali ini saya hendak berbagi dengan teman-teman satu cara yang saya anggap simpel, sederhana saja bagaimana memilih saham dan menindaklanjutinya. Mungkin menindaklanjutinya akan saya bahas lebih detail di lain waktu, tapi ini saya coba untuk sekedar berbagi dua alat yang biasa saya gunakan. Satu alat untuk memilih dan kemudian satunya lagi alat untuk memverifikasi. Di sini saya menggunakan HOTS. HOTS ini alat yang disediakan oleh Sekuritas Mirai namanya. Alat ini menyenangkan karena cukup lengkap ya untuk memilih saham, dan Mirai juga lumayan boleh dibilang big three dari sekian banyak sekuritas yang beroperasi di Indonesia. Dan Mirai ini berasal dari Korea sebetulnya perusahaannya. Jadi selain Mirai ada juga yang lebih senior lagi yang berdiri dari 2002, Indo Premier. Kemudian ada juga Bahana yang mungkin banyak yang tidak tahu, tapi juga ada beberapa sekuritas yang dikelola oleh perbankan semacam Mandiri maupun BNI. Jadi ini lebih karena alatnya saja, karena kita juga bisa dapatkan ini dengan mendaftar, meregistrasi. Meskipun untuk kita bisa bertransaksi kita harus mendepositkan dana kita ke rekening dana nasabah minimal 10 juta untuk Mirai. Tapi kalau kita menggunakan Indo Premier kita tidak perlu harus deposit dengan nilai tertentu. Tentunya kalau kita hendak memanfaatkan fasilitas untuk benar-benar bertransaksi, trading ataupun berinvestasi, kita perlu menempatkan dana di rekening yang kita miliki. Ini kita kembali saja dulu ke home. Kita lihat performa indeks harga saham gabungan. Jadi indeks ini memberikan satu petunjuk karena ini indeks adalah rata-rata dari harga keseluruhan saham yang ada dibagi dengan jumlah emiten atau jumlah perusahaan yang terdaftar. Jadi sebagai tolok ukur apakah kondisi pasar di pasar saham ya dalam kondisi sedang stagnan atau sideways, tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, atau sedang kondisinya bergerak turun atau bearish, atau kondisinya sedang bergerak naik atau bullish. Bullish ya. Bagusnya meskipun sudah banyak diramalkan akan terjadi kekacauan karena peperangan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina sejak mungkin sekitar seminggu yang lalu, ternyata indeks harga saham gabungan lumayan perkasa, dan ini bisa dimengerti karena banyak aliran dana yang kemudian masuk yang tadinya diinvestasikan di negara-negara barat, tapi kemudian terjadi kekhawatiran akan timbulnya perang yang semakin besar sehingga lari ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman seperti negara Indonesia ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada Dow Jones di sini, kemudian Nasdaq, Standard & Poor's, Nikkei dan sebagainya, ini semuanya merah. Yang saya gerakkan sini tidak ada yang hijau. Ini pasar saham internasional dari mulai di Amerika, Hong Kong, Cina, Taiwan, Jerman, Spanyol, tak satu pun hijau ya. Dan nilai rupiah terhadap dolar juga turun. Sekarang ini ada di posisi 14.000. Oh maaf, ini USD ke rupiah turun, artinya rupiahnya sedikit menguat ya, jadi 14.383,200. Nah, sekarang kita lanjut dengan pemilihan saham. Di sebelah kiri ini kalau kita klik ada garis-garis 3 ini di ujung kiri atas, ada menu, kita pilih stock info. Di sini ada pilihan stock ranking, kemudian stock recommendation, foreign, broker, news dan sebagainya. Pertama dulu kita lihat ke stock ranking. Sebetulnya simpel aja bagaimana kita memilih untuk kemudian kita tindak lanjutnya. Kita pilih saja yang mengalami kenaikan dan volumenya tinggi. Di sini ada Buluaran 2,
Kemudian ada bull itu sendiri, bull juga mengalami kenaikan arah ya, 7,5 juta. Volumenya lumayan, bukan lumayan lagi ya, tinggi sekali. Nah, kita coba periksa chartsnya. Luar biasa setelah mengalami penurunan yang terus menerus dari bulan apa nih, wow, dari tertingginya di 304 di bulan Juni, di bulan Oktober ya, Oktober 2001, turun, bahkan di sini ada penurunan yang luar biasa, dan baru kemudian mengalami kenaikan. Kita lihat baru 2 kali kenaikan ya, yang signifikan dengan volume yang tinggi. Apakah besok akan naik dengan kondisi seperti ini? Bisa aja ya, bisa aja enggak, karena ini saham yang boleh dibilang saham yang levelnya level gorengan. Jadi kita bisa simpan dulu. Kita kembali ke yang tadi ranking. Jadi kita simpan dulu, artinya nanti bisa aja kita telah lebih lanjut. Kita ambil beberapa ya. Adaro di sini, Nasi, kemudian Adaro yang ribuan ya, ADCP, INDX, Bumi ya, luar biasa Bumi kenaikannya hari Jumat kemarin dari 52 ke 58, 11,53%. ADMR juga keren. Indi, MDKA masih jutaan. Antam, Pegas, Tins, SMMT, kemudian BOS, masih ada lagi Doit. Lumayan banyak yang bisa kita nanti periksa lebih lanjut. Kemudian ESA, Telkom juga ya, dan BRI, MTK. Oke. Mungkin kita zinc juga ya. MTK, zinc, care, meskipun kemarin kenaikannya kecil, tapi karena volumenya besar, ada kemungkinan juga akan mengalami kenaikan di hari Senin besok. Ini yang sederhana, yang kita menggunakan analisa technical dari stock info, kita pakai stock search. Kita lihat di sini easy finder, ini ada moving average analysis, change limit high and low, trend analysis, bid over volume, volatility of price, volatility of volume, dan sebagainya. Maaf sebentar, stock search, dan juga kita bisa search berdasarkan candle. Ini kalau bullish belt hold, ini apa saja yang muncul. Kita lihat ABMM, ADCP, tadi juga ada ADCP yang termasuk ranking ya, Agar, AGI, Alta, MPG. Kita lihat juga di sini ABMM luar biasa ternyata. Jadi tinggal kita sesuaikan. Hanging man ini juga indikasi untuk kenaikan. Ali, Adro, Ali juga luar biasa ya ini kenaikannya. Kemudian Adro chartsnya, Adro juga luar biasa seperti ini. Dia mengalami kenaikan dari bulan apa nih, dari 1615 sampai sekarang ke 3000, sudah 100% lebih, sekitar 100%, bukan 100% lebih, sekitar 100%. Nah sekarang kita lihat yang tadi saya sampaikan, dua alat, satu alat lagi ini trading view Adaro. Nah tadi kita sudah lihat Adaro, sekarang kita lihat lagi aja. Kalau kita lihat di sini persis ya. Nah ini sebetulnya ini alat ini luar biasa karena ada lampu merah. Kita perhatikan, lampu merah dan hijau. Kita lihat di sini hijau, kemudian ada merah, selalu berlari lagi di atas ini dan turun sebentar, tapi kemudian hijau lagi ya. Setelah naik, kemudian jual dulu ya di sini.
ini hijau, ini saya tandain di sini ya, ini hijau. Kemudian di sini jual dulu dan benar turun, tapi hijau lagi naik, beli lagi, dan sekarang posisinya. Jadi posisinya masih posisi dari lampu hijau yang di sini. Memang kemudian harus hati-hati karena yang berikutnya pastilah lampu merah. Karena kita tidak ada short sell, ya kita harus antara sabar, kalaupun tidak sabar kita harus berpedoman bahwa yang kita lakukan adalah spekulasi buy dengan money management yang ketat, karena sudah lumayan tertinggal kalau kita lihat dari lampu hijau yang beberapa kali sebelumnya. Kita lihat di sini ya, lampu hijau banyak banget, merahnya juga ya, tapi yang signifikan adalah ketika kita ngelihat di tanggal 8 November, kemudian sempat disuruh jual di 27. Jadi milestone-nya ada di sini. Milestone-nya ada di tanggal 27 Januari. Tidak ada perintah penjualan sampai sekarang. Lantas bagaimana supaya kita bisa memaintain tanpa harus kita cut loss? Karena sebetulnya ketika ada sinyal sepertinya hijau di sini, merah-merah terus. Karena kalau kita cut loss, kita menjadi tidak ikutan lagi ya, seringnya secara psikologi. Maka kita bisa dengan mempertimbangkan money managementnya, itu nanti kita bisa bahas di lain waktu. Kita bisa saja pasang cut lossnya di titik hijau ini, di EMA 100 ya. Jadi cut loss di 1910. Karena lampu hijau ini kemudian kita beli di sini ternyata merah ya. Tapi kalau ini kan penutupannya oke, open di 2320. Jadi mungkin kita beli di sekitar itu. Katakanlah di 2300, atau kita mendapatkan rata-rata di 2300 ya. Oke, di 2300 kita harus berani untuk ambil cut lossnya di hijau ini. Hijau ini angka 1900, memang lumayan tinggi, tapi dengan demikian kita tidak akan pernah terkena whipsaw istilahnya ya, kena cambuk ya, tidak kena dibabat. Baru kemudian setelah mengalami kenaikan lagi, kita bisa naikkan di sini. Untuk sekarang misalkan kita sudah ikut dari tanggal 27 tadi, kita bisa pindahkan cut lossnya sekarang ada di 2260. Atau karena kita sudah lumayan banyak profit ya, bisa aja cut lossnya di bawahnya candle ini, sedikit di bawahnya candle penutupan candle yang saya beri tanda ini. Jadi cut loss kalau dia close nya di 2610 ya, kita mungkin cut loss di 2600-an. Oh sorry, low-nya, maaf, kita harus lihat low-nya 2550. Mungkin kita perlu cut loss-nya di 2530 atau 20, di sekitar ini. Ini luar biasa bermanfaat ya. Di sini lampu-lampu hijau banyak dan lampu merah. Kalau kita perhatikan ada beberapa memang tidak signifikan karena seperti ini hijau, belum banyak udah merah lagi. Tapi coba kalau kita lihat lebih begini, ternyata juga selalu ada cuan. Cuma ini hijau ya, kemudian sempat tinggi sekali merah dan diminta untuk dijual di sini, ternyata dia hijau lagi dan suruh beli lagi, merah lagi. Demikian seterusnya. Ada baiknya juga kita lihat di time frame yang lebih tinggi, 1 mingguan. Kalau kita lihat time frame yang lebih tinggi, lebih bisa untuk jadi patokan karena tidak banyak merah dan hijau, kita juga nggak pusing. Oke.
Ini kalau mingguan kita dari sini ada diminta untuk